Sahabat saya yang satu ini punya kepedulian yang tinggi dan cinta sekali terhadap hewan-hewan satwa-satwa di Indonesia. Walaupun ia warga negara Belanda, tapi sahabat saya ini memilih untuk kembali dan menetap di Indonesia untuk menjalankan proyek-proyek yang ia lakukan. Pelestarian elang di Kepulauan Seribu, kemudian pelestarian orang hutan di Kalimantan, dan juga sterilisasi kucing-kucing liar di Kepulauan Seribu dan di Jakarta. Itu merupakan proyek-proyek yang dia lakukan. Saya Becky Tumewu akan berbincang bersama dengan sahabat saya, seorang dokter hewan dan juga seorang founder atau pendiri dari Jakarta Animal Aid Network, di mana kalau bukan di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Apa kabar Femke? Kabarnya baik. Baik, aduh. Femke lagi sibuk dengan proyek apa nih sekarang? Wow, banyak sekali kegiatan. Pasti ya. Tapi apa aja? Terakhir apa kegiatannya? Ini lagi mau penyitaan satwa dilindungi yang dipelihara di satu rumah gitu di Jakarta. Jadi baru dari sana saya baru cek keadaan satwanya. Oke, nah Femke bisa cerita nggak gimana sih awalnya Femke tuh bisa tinggal menetap di Indonesia, memutuskan untuk menetap di Indonesia dan mengerjakan begitu banyak hal berkaitan dengan satwa ya? Iya. Awalnya saya umur 16 tahun, saya berkunjungan ke orang tua saya yang memang saat itu tinggal di Jakarta karena bapak saya kerja di kedutaan Belanda. Dulu di kedutaan Belanda ya, oke. Terus sebelumnya memang saya dari umur kecil, dari umur 8 tahun sudah vegetarian, sudah penyayang binatang. Pokoknya gitu. Cinta binatang deh ya. Sangat cinta binatang. Jadi pas saya kesini saya mempelajari soal kerusakan hutan dan soal orangutan dan memang orangutan itu kan sangat menarik gitu karena only in Indonesia gitu satwa ini, jadi luar biasa dan satwa yang harusnya Indonesia sangat bangga sekali memiliki dan orangutan. Sangat melindungi ya mestinya ya. Ya, jadi saya dari kecil udah punya mimpi untuk bisa menemukan orangutan di hutan gitu kayak apa gitu. Jadi waktu saya kesini berkunjungan ketemu orang tua, saya ingin sekali ke Kalimantan untuk melihat orangutan di sana gitu. Saya berangkat ke sana tadinya hanya untuk berkunjungan saja, tapi akhirnya saya tinggal di sana 6 bulan. Saya putus sekolah untuk bisa membantu di sana soal perlindungan orangutan dan banyak belajar saya di sana. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, unik dan itu bikin saya ingin sekali kembali ke Indonesia untuk ikut melindungi satwa-satwa ini dan hutan mereka yang sangat indah. Dan ya pada saat itu kan saya memang harus kembali untuk belajar untuk melanjutkan sekolah. Gimana tanggapan keluarga waktu itu? Orang tua? Jadi pada awal itu memang bapak saya agak mendorong saya, harus balik dari Kalimantan, nggak bisa, kamu harus balik. Karena kan saya tinggal di hutan. Baru umur 16. Baru umur 16, timnya juga cowok semua, hanya bisa bahasa Indonesia gitu. Dan saya pada saat itu belum bisa bahasa Indonesia. Nggak lancar gini ya? Saya harus benar-benar pas di sana belajar gitu. Dan untungnya tim itu luar biasa, jadi semua itu saling membantu mengajar saya bahasa Indonesia, mengajar saya soal hutan. Jadi akhirnya orang tua saya setelah saya kembali mereka malah sangat senang gitu karena melihat saya banyak sekali belajar pada saat itu. Saya kembali bisa bahasa Indonesia. Oke. Waduh, kita jadi kepingin tahu ya, penasaran kayak apa sih keseharian dari Femke ini. Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Tidak banyak orang, apalagi perempuan, yang rela meninggalkan negaranya dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan binatang-binatang terlantar. Inilah jalan hidup yang dipilih Femke Den Haas.
Femke sempat menghabiskan waktunya bekerja dan menjadi sukarelawan di Pusat Penyelamatan Orang Utan di Kalimantan. Melihat banyaknya isu-isu penelantaran satwa yang begitu kompleks, membuat perempuan warga negara Belanda ini memutuskan pindah dan menetap di Indonesia. Kecintaannya yang besar terhadap binatang mendorong dokter hewan lulusan Universitas Leiden Belanda ini mendirikan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) pada 17 Maret 2008. Yang memfokuskan program-programnya pada isu-isu kesejahteraan satwa, baik satwa liar maupun satwa domestik, seperti anjing dan juga kucing. Antara lain vaksinasi dan juga sterilisasi kucing liar di Kepulauan Seribu. Konservasi elang bondol dan elang laut. Penyelamatan orang utan dan lumba-lumba. Pelarangan atraksi topeng monyet di Jakarta. Dan juga aksi memotong rantai perdagangan hewan di Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan satwa, Femke juga aktif turun langsung melakukan rescue dan juga kampanye. Femke berharap apa yang dilakukannya bisa memberikan perubahan besar yang lebih baik bagi kehidupan satwa-satwa terlantar di Indonesia. Nah, kita udah lihat ya tadi ya keseharian dari Femke. Nah, Femke dari tahun 96 berarti ya. Waktu itu Femke udah deket banget dengan isu-isu satwa dan lingkungan di Indonesia. Biasanya nih permasalahan apa aja sih Femke yang paling banyak berkaitan dengan ini, dengan satwa? Permasalahan paling banyak itu pengambilan satwa dari alam yang terus terjadi. Oke, nah gimana kalau Femke ngelihat kondisi animal welfare atau kesejahteraan satwa itu di Indonesia? Saya lihat saat ini kesadaran masyarakat sangat meningkat. Saya bisa nilai itu dari jumlah volunteer yang gabung di JAAN, dari laporan, juga dari grup-grup atau organisasi yang didirikan. Saat ini sudah banyak grup yang handle perlindungan satwa. Jadi kalau sekarang kita menemukan kasus, tidak susah lagi untuk menemukan grup yang dimana kita bisa melaporkan. Pas saya mulai bergerak di perlindungan satwa di Indonesia, nggak ada sama sekali, kecuali NGO khusus yang memang handle orang hutan. Tetapi khusus untuk handle benar-benar kesejahteraan satwa, kasus begitu dulu kita mau lapor kemana, nggak ada yang ngurusin gitu. Sekarang semakin banyak juga perhatian juga dari pemerintah. Walaupun banyak kasus sampai hari ini masih saya nunggu diselesaikan gitu, tangkapannya kurang bagus gitu. Tapi ada juga banyak kasus yang cepat ditangani. Berarti mesti lebih digalakan lagi gitu ya? Harusnya begitu ya. Oke, kalau gitu. Nah memang ya prihatin melihat kondisi kehidupan satwa, terutama untuk satwa-satwa langka yang ternyata memprihatinkan, yang mestinya tidak dipelihara secara di rumah gitu, malah diambil dari hutannya, dari lingkungannya, malah dipelihara di rumah. Dan juga isu kesadaran tentang kesejahteraan yang rendah ya, membuat Femke mendirikan Jakarta Animal Aid Network gitu ya. Bagaimana cerita tentang Jakarta Animal Aid Network ini? Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia karena nanti akan kita bahas. Tetap ya di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia bersama dengan sahabat saya yang sangat cinta binatang dan cinta Indonesia, betul ya? Cinta orang hutan dan teman-temannya, yaitu Femke Den Haas. Oke, Fem, berarti kan prihatin dengan kondisi kehidupan satwa di Indonesia, terus mendirikan Jakarta Animal Aid Network di tahun 2008. Nah ini bisa diceritain nggak mengenai JAAN ini?
Ya, jadi sebelum kita dirikan JAN, saya bekerja di PPS Tegal Alur, yaitu Pusat Penyelamatan Satwa, di mana di sebelah Bandara Soekarno-Hatta. Di sanalah kita menerima satwa-satwa yang hasil sitaan. Nah, dari situ muncul keinginan untuk bisa lebih berkampanye untuk menghentikan perdagangan. Jadi jangan hanya kita jadi pusat penyelamatan satwa yang menerima satwanya terus. Dari situ kita ada keinginan ya, dari tim awalnya di PPS sudah ada keinginan untuk dirikan sebuah organisasi yang lebih kuat lah, lebih powerful, bisa kerjasama pemerintah, bisa juga tidak, bisa jadi bebas. Kita bisa kampanye, kita bisa melakukan edukasi, kita bisa melakukan rescue, dan kita bisa mendorong agar peraturan yang ada itu diperkuat atau minimal ada penegakan hukum. Jadi program-programnya apa aja nih dari JAN? Jadi dari awalnya itu kita fokus ke kesejahteraan satwa ya, untuk meningkatkan kesejahteraan satwa lewat pendidikan dan juga langsung rescue. Kita mulai kampanye topeng monyet. Jadi harusnya ada pelarangan untuk eksploitasi satwa besar-besaran seperti itu. Jadi kita mulai kampanye sampai akhirnya menjadi peraturan di Jakarta sudah bebas topeng monyet, dilarang topeng monyet gitu. Banyak kampanye, termasuk kampanye sirkus lumba-lumba. Saat ini masih ada sirkus keliling di Indonesia yang menggunakan lumba-lumba, yaitu sirkus terakhir yang menggunakan lumba-lumba gitu. Jadi kami kampanye. Nanti kalau lumba-lumba sudah ingin dikembalikan ke alam, kami juga siap untuk memberikan solusi. Sekarang kasus dari anjing, kucing sampai gajah itu semua kita berusaha untuk tangani dari Merauke sampai Medan, kita ada kegiatan. Nah ini elang bondol, katanya ada itu ya, pusat rehabilitasi untuk elang bondol dan elang laut di Kepulauan Seribu. Betul. Ya. Di Pulau Kotok Besar kita ada dengan izin pemilik Pulau Kotok yang selama ini sudah mendukung kegiatan kami, kami dirikan program rehabilitasi burung elang bondol. Jadi apa tuh mereka di sana kayak dibiarkan atau malah dilepaskan di sana atau dibiarkan mereka bersarang atau bagaimana tuh? Ya, banyak orang berpikir kita sebuah penangkaran, tapi kan kita pasti beda bukan penangkaran. Jadi kita inginnya mereka kembali ke alam, bisa berkembang biak bebas di alam begitu. Karena pada 2004 pas kita mulai program itu, burung elang sudah sudah punah di wilayah DKI. Padahal itu maskot Jakarta gitu. Jadi ironis sekali. Nah, sebelum kita lanjut kembali nih, kepingin tahu deh kira-kira apa sih komentar dari orang-orang terdekatnya Femke gitu ya tentang seorang Femke Den Haas. Ini dia. Saya kenal dia itu sosok yang memang peduli terhadap satwa, dia peduli untuk memperjuangkan kesejahteraan satwa, dan dia juga orang yang tidak milih-milih dalam memperjuangkan kesejahteraan satwa, baik itu satwa domestik atau satwa yang dilindungi. Selama satwa itu membutuhkan kesejahteraannya dia lebih milih kesejahteraan hewan daripada kesejahteraan dirinya sendiri gitu. Karena beliau sangat motivated orangnya, dan juga dari setiap hal yang dia lakukan, yang dia perjuangkan untuk animal welfare di Indonesia itu sangat luar biasa. Di situ salah satu momen yang sangat berkesan ketika saya mendengarkan presentasi beliau di salah satu seminar inspirasi anak muda di Tangerang Selatan. Di situ beliau berkata begini, kita tahu bahwa masih banyak manusia di luar sana yang kelaparan, tapi kita tidak bisa menunggu semua manusia itu kenyang baru kita menolong hewan. Saya berharap bahwa kita masih tetap memperjuangkan kesejahteraan satwa bersama-sama gitu sampai
mungkin bisa dibilang sampai akhir hayat lah gitu ya. Dan ya untuk Miss Femke-nya sendiri agar diberi kesehatan gitu ya secara mental dan batin dalam memperjuangkan kesejahteraan satwa di Indonesia. Doa dan harapan kami adalah beliau selalu diberi kesehatan, selalu diberi keamanan dan kebahagiaan selalu. Oke, wow tadi udah kita ikuti ya komentar dari salah seorang sahabatnya Femke di Jan juga ya. Katanya Femke ini memang sangat peduli, kepeduliannya tinggi sekali terhadap satwa dan tidak pilih-pilih. Bukan hanya satwa liar, tetapi pokoknya semua satwa harus mendapatkan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan yang baik, yang sama. Nah, gimana nih Femke? Pendapatnya Femke tentang komentar sahabat Femke ini? Ya, memang betul. Kadang kan ada kasus mungkin kita semua lagi sibuk, wah memang harus berangkat, iya harus berangkat, ini penting karena semua individu itu penting gitu, walaupun ya apa itu kucing atau itu harimau atau itu, karena menurut saya kita harus membela hak-hak mereka. Mereka ini nggak bisa berbicara, mereka ini harus kita yang membela. Oke, baiklah. Nah ini ya pemirsa ya, memang selain melakukan aktivitas rescue, tadi Femke sudah menjelaskan juga bahwa Femke juga ingin mengedukasi masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap satwa-satwa ini gitu ya, kesejahteraan hewan dan juga lingkungan. Nah salah satu proyeknya adalah rumah daur ulang. Nah ini ya yang ingin kita ketahui, apa sih rumah daur ulang? Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Ya, kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Femke dan Has di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Dan masih tentang kesejahteraan hewan ya, kesejahteraan satwa yang diperjuangkan oleh Jan. Nah, Jan ini kan juga memiliki program dampingan rumah daur ulang nih Femke, bisa diceritain nggak? Ya, rumah daur ulang didirikan 2008 pas awalnya Jan didirikan gitu untuk berusaha handle masalah sampah di Pulau Seribu. Karena pas 2004 pas didirikan program elang, rehabilitasi elang, saya melihat Pulau Seribu itu begitu indah sekali. Iya. Luar biasa. Tapi keindahan alam. ya. Tapi ada 13 sungai dari Jakarta yang membawa sampah ke arah situ. Dan selain itu juga kepedulian masyarakat pada saat itu merasa ya kurang bagus gitu, karena mereka lihat sampah dari Jakarta udah banyak, jadi ya saya juga buang sembarangan aja gitu. Padahal Pulau Seribu tuh luar biasa gitu. Jadi saya melepaskan elang di situ, contoh masa dia daripada nangkap ikan dia nangkap plastik. Dari situ munculnya ide untuk melakukan sesuatu dengan sampah. Dengan kita melakukan recycling, kegiatan beach clean up, jadi kita bersih-bersih pantai bersama dengan anak-anak sekolah di sana. Gitu. Bagaimana nih tanggapan masyarakat di sana dengan gerakan ini? Ya, kita sampai dirikan gerakan anak-anak namanya Laut Bukan Tempat Sampah. Gitu. Jadi ada perkumpulan dan anak-anak itu aktif sekali untuk ya membela lingkungan mereka sampai protes ke Jakarta. Untuk handle satwa ini tahun 2010 kita ada demonstrasi besaran dengan anak-anak dari sekolah macam-macam dari Pulau Seribu semua turun ke Jakarta untuk berdemo, ayo kita harus handle sampah ini gitu. Nah Femke, salah satu yang sering terjadi nih di Jakarta terutama ya adalah banyaknya populasi kucing dan anjing jalanan. Nah ini bagaimana Femke? Ini kan yang di jalanan nih ada yang ditelantarkan memang oleh pemiliknya atau ya memang karena tidak terkontrol perkembangbiakannya gitu, apalagi kucing ya, kita tahu kucing sebentar aja udah beranak pinak gitu. Tiap 3 bulan gitu. Gitu kan. Nah itu gimana? Apa yang dilakukan oleh Jan?
Kita melakukan aksi steril, tapi hanya untuk kucing yang benar-benar tidak berpemilik. Kita lakukan itu gratis. Iya. Jadi kebanyakan sih di Pulau Seribu karena bisa mengontrol populasi, bisa melihat hasil. Dengan harapan itu jadi pioneer project. Jadi karena masih terbatas tempatnya ya, jadi kita nggak kemana-mana. Iya, jadi kita benar lihat hasil. Jadi itu luar biasa. Mungkin pada awalnya masyarakat sedikit skeptis kayak untuk apa sih kucing dibawa-bawa terus kok dibelah-belah gitu. Buat apa sih? Karena sayang sekali dan sangat menyedihkan sebenarnya. Masyarakat sudah punya kebiasaan kalau kucing melahirkan anaknya dibuang aja gitu. Jadi apa sih repot-repot kalian gitu bawa kucing dibelah, dibedah gitu. Tapi akhirnya mereka sekarang kalau kita ke Pulau Pramuka tanya ke warga di sana, mereka sangat mendukung. Mereka melihat perbedaan dengan kucing yang sudah disteril, sudah diobati dengan yang belum gitu. Jadi sekarang kita lihat benar-benar hasilnya dan itu jadi contoh dan sekarang juga kita lakukan di pulau-pulau lainnya gitu. Dan juga di Jakarta. Jadi mulai dilakukan juga di Jakarta ya. Cuma Jakarta luas sekali, betul sekali. Nah Femke, sejak adanya Jan didirikan, apa perubahan yang Femke rasakan atau Femke lihat? Ya, saya lihat kepedulian dari masyarakat semakin naik. Bertambah ya, bertambah. Berarti boleh dikatakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Jan ini juga berlangsung dengan baik juga gitu ya hasilnya. Femke, harapan dari Femke tentang kedepannya nih gimana sih tentang kesejahteraan satwa di Indonesia di mana Femke berkarya nih? Saya berharap sirkus-sirkus kayak lumba-lumba yang digunakan untuk keliling gitu itu segera dihentikan karena itu jelas merupakan eksploitasi besar-besaran. Betul. Saya berharap masyarakat tidak mendukung kegiatan seperti itu dengan membeli tiket dan juga dengan memberikan uang untuk topeng monyet. Hal-hal seperti ini harusnya dihapuskan. Saya berharap pemerintah bertindak terhadap pasar-pasar burung di mana perdagangan ilegal satwa terus terjadi. Iya, betul. Dan saya berharap kita sama-sama semakin peduli. Karena kalau kita peduli satwa, kita juga peduli manusia gitu. Pasti, karena ini satu bumi gitu. Jadi secara otomatis ya tentunya kalau kita sudah punya hati untuk lebih peduli kepada satwa apalagi kepada manusia gitu ya. Baiklah kalau begitu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Femke bersama dengan Jan ke depannya untuk kesejahteraan satwa baik liar maupun satwa peliharaan yang terbengkelai gitu ya. Ini akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Femke, terima kasih sudah menjadi tamu berbagi di acara kita Mutiara Indonesia. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih sudah kebersamaan kita selama setengah jam ini bersama saya dan Femke, dan pastinya Anda ikuti terus obrolan kami, obrolan saya bersama dengan sahabat-sahabat saya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Saya Becky Tumewu undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.